Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Baik, tahun ini Ibu mengajar matematika di kelas 5. Hari ini kita akan membahas tentang materi apa saja sih yang akan dipelajari di kelas 5. Yang pertama adalah materi tentang operasi hitung pecahan. Operasi hitung tentunya kita akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, jadi kita akan membagi dua topik, yaitu yang pertama penjumlahan dan pengurangan pecahan, kemudian yang kedua adalah perkalian dan pembagian pecahan, di mana tiap topik ini kita akan melakukan ulangan harian, insya Allah. Yang kedua adalah tentang perbandingan. Sama, ini juga dibagi menjadi dua topik. Topik yang pertama adalah kecepatan dan debit, yang kedua adalah skala dan denah dan skala. Sama, ini juga akan dilakukan sebanyak 2 kali ulangan, ya. Materi yang ketiga adalah bangun ruang. Bangun ruang yang dibahas di kelas 5 adalah yang pertama adalah tentang volume kubus dan balok. Yang kedua adalah tentang jaring-jaring dan permukaan kubus dan balok. Jadi kadang-kadang orang bicara tentang bangun ruang yang dipelajari di kelas 5 adalah tentang kubus dan balok. Ya, sama, ini juga insya Allah akan ada 2 ulangan. Ya, 2 kali ulangan. Dan materi yang keempat adalah tentang statistika. Oke, sama, kita bagi 2 juga. Yang pertama adalah mengumpulkan dan menyajikan data. Kemudian yang kedua adalah membaca dan menafsirkan data. Insya Allah ini juga akan ada 2 kali ulangan harian. Nah, yang akan dibahas di semester 1 ini adalah hanya 2 saja, yaitu operasi hitung pecahan dan perbandingan. Mudah-mudahan tidak ada halangan yang menghambat terjadinya proses pembelajaran, sehingga kedua materi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Amin. Oke, lanjut. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu tentang operasi hitung pecahan. Seperti sudah dibahas, pasti kalau operasi hitung di matematika itu pasti membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu saja. Nah, apa yang dijumlahkan, apa yang dikurangkan, apa yang dikalikan, apa yang dibagikan, itu adalah pecahan. Berarti kita harus mengingat kembali nih, pecahan. Pecahan itu apa? Apa itu pecahan? Ini sudah dipelajari di kelas, mulai dari kelas 1/2, bukan kelas 1/2. Mulai dari kelas 2 sudah dikenalkan pecahan, ya. Apa aja? Contohnya 1/2, 1/3, 1/4, dan lain sebagainya. Kemudian di kelas 3 kita sudah belajar tentang menjumlahkan pecahan yang penyebutnya sama. Misalnya 1/3 ditambah 1/3. Kemudian 1/4 ditambah 3/4. 1/5 ditambah 2/5. Ya, seperti itu di kelas 3. Di kelas 4 kita sudah belajar tentang bagaimana cara mengubah bentuk, ya. Di situ ada pecahan senilai. Jadi pecahan-pecahan tersebut ada yang dirubah bentuknya menjadi desimal, menjadi persen, ya. Nah, kita ingat-ingat kembali, pokoknya kita mengingat kembali apa itu pecahan.
konsep pecahan itu merupakan sebuah bilangan ya. Di matematika ada angka, ada bilangan. Apa bedanya, Bu? Sama saja? Oh, tentu tidak. Ini angka dan bilangan ini mirip dengan huruf dan kata. Ya. Kalau huruf ada A, B, C, D dan seterusnya sampai Z. Kalau angka ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 ya. Itu namanya angka. Kalau bilangan mirip dengan kata. Kata itu tersusun atas beberapa huruf. Kalau bilangan juga sama, tersusun atas beberapa angka. Oke, kita bahas secara umum. Bilangan itu ada yang bulat, ada yang pecahan. Nah, bedanya apa, Bu? Kalau bilangan bulat itu bilangan yang menyatakan jumlah benda secara utuh. Berarti kalau ada 5 buah kambing, berarti kambingnya itu tidak ada yang sudah dipotong, tapi masih utuh dalam bentuk satu ekor kambing ya. Lengkap, ada kepalanya, ada kakinya, ada badannya, dan seterusnya. Jadi kalau ada satu bagian yang hilang, berarti itu bukan jumlahnya bukan dinyatakan dengan bilangan bulat lagi. Paham tuh? Oke. Nah, kalau bilangan bulat itu bilangan yang menyatakan benda secara utuh, berarti pecahan kebalikannya. Bilangan yang menyatakan jumlah benda yang tidak utuh. Oke. Tidak utuh biasanya dinyatakan dalam bentuk A per B. Yang A-nya itu atau bagian atasnya itu namanya disebut sebagai pembilang. Yang bawahnya disebut dengan penyebut. Ini mengingat-ingat saja ya, sebenarnya ini sudah dibahas di kelas sebelumnya pasti, Ibu yakin. Nah, untuk mengingat saja ya. Oke, bilangan bulat. Bilangan bulat itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu nama samarannya atau nama aliasnya itu adalah bilangan asli, yaitu bilangan 1, 2, 3 sampai tak terhingga ya. Kemudian ada 0 dan ada bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif ini akan dipelajari di kelas 6. Maka kita simpan dulu ya untuk kelas 6. Kita bahas, kita perdalam tentang pecahan. Pecahan biasa ya, yang biasa kita sebut dengan pecahan biasa. Ada berapa? Ada 2 jenis pecahan biasa ya. Pecahan, ada yang pecahan murni dan ada pecahan tidak murni. Pasti ini berlawanan. Oke, kita bahas dulu yang pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 1/2, 2/5, dan masih banyak lagi. Berarti, nah kalau 7/2 itu boleh tidak? Ya, tentu tidak, karena 7 lebih besar daripada 2. Berarti pembilangnya lebih besar dari penyebut. Berarti 7/2 itu adalah contoh pecahan tak murni. Iya, pecahan tak murni itu apa? Pecahan yang pembilangannya lebih besar dari penyebutnya. Nah, karena lebih besar daripada penyebutnya, pecahan tak murni ini biasanya disederhanakan menjadi pecahan campuran. Apa itu? Pecahan campuran itu ya gabungan dari pecahan murni dengan bilangan asli. Ya, oke. Contohnya apa, Bu? Oke, 3/2. Ini tentu saja adalah sebuah pecahan tak murni. Ini bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran, yaitu jadi 1/2. Dari mana, Bu, 1/2? Ya, 3 saja dibagi 2, berarti 1. Sisanya 1, berarti 1/2. Contoh lain, 11/4. Bagaimana, Bu, menyederhanakannya menjadi pecahan campuran? 11 aja dibagi 4 berapa? 2. Sisanya
2 kali 4, 8. 11 kurangi 8, 3. Berarti 2 sisa 3. Berarti bentuk pecahan campurannya adalah 2. Maaf. Nah ini ya. Bentuk pecahannya adalah 2, 3 per 4. Paham tuh? Paham. Nah, insya Allah ya. Kita lanjut visualisasinya tentang pecahan murni. Nah, Ibu punya donat berwarna merah. Kemudian Ibu bagi 2 sama besar. Bagian yang atasnya, berapa besarnya? Betul sekali, 1 per 2. Bagian bawahnya, sama juga, besarnya berapa? 1 per 2 juga. Ya, baik atas dan bawah, keduanya sama-sama besarnya. Berarti ini keduanya nilainya sama, 1 per 2. Nah, bagaimana kalau si donat yang tadi Ibu potongnya seperti ini? Bagian atasnya apakah ini 1 per 2? Bukan? Ya tidak, Bu. Tidak 1 per 2. Yang bawahnya 1 per 2 bukan? Tidak juga. Kenapa tidak 1 per 2? Karena besarnya tidak sama. Jadi syarat untuk membagi itu dalam pecahan itu harus sama ukurannya, ya. Contoh lain ini, Ibu kali ini donatnya, Ibu kali ini punya donat yang warnanya kuning, kemudian Ibu bagi 3. Ya, masing-masing bagian ini, bagian yang ini 1 per 3, yang bawah juga 1 per 3, yang kiri juga 1 per 3. Jadi, karena dibagi menjadi 3 sama besar, berarti masing-masingnya besarnya adalah 1 per 3. Nah, kalau Ibu punya 2, berarti ini dibacanya berapa? Atau nilainya berapa? Ini adalah 2 per 3. Berarti yang 3 bagian ini, alias yang tadi 1, itu adalah 3 per 3. Berarti 1 itu bisa kita ubah menjadi 3 per 3, 10 per 10, 7 per 7, 100 per 7. Pokoknya semua pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama itu adalah bilangan bulat, yaitu 1. Ya, paham? Oke, lanjut. Yang contoh pecahan tak murni. Insya Allah ini yang terakhir ya, slide terakhir. Nah, ini ada beberapa potong 1 per 3. Kita hitung sama-sama 1 per 3-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini nilainya berapa? 8 per 3. Betul. Nah, yang ini, yang 6 potong, itu artinya berapa? 6 per 3. 6 per 3 itu 6 dibagi 3 ya 2. Ya, terlihat dari sini ya. Donatnya ada 2. Berarti ini nilainya sama dengan 2. Kemudian sisanya ini adalah berapa? 2 per 3. Ya, ada 2 potong berukuran 1 per 3. Berarti ini 2 per 3. Jadi kalau digabung berarti jadinya 2, 2 per 3. Ya. Atau kalau nggak pakai visualisasi seperti ini, berarti 8 dibagi 3 itu sama dengan 2, sisanya 2. Jadi 2 per 3. Ya, cukup sekian untuk materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.